warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku, Elva Kavia. Nah, di video kali ini aku akan kasih tahu kalian, aku akan share ke kalian gimana sih tips-tips atau cara-cara supaya kalian nih para online shop, apalagi yang pemula, gimana caranya biar kebanjiran orderan. Nah, buat kalian yang penasaran, jangan skip ya di video aku. Terus klik juga tombol subscribe dan jangan lupa klik lonceng notifikasi supaya kalian bisa dapat pemberitahuan kalau aku upload video-video terbaru tentang bisnis online. Tips yang pertama itu kalian harus upload foto yang semenarik mungkin. Karena apa? Karena kalau misalnya di kalian ini kan jualan online gitu, kita jualan online. Nah, yang dilihat pertama kali oleh customer, yang dilihat pertama kali oleh pembeli itu adalah foto. Jadi foto yang kalian pajang di medsos atau kalau kalian jualan di marketplace itu harus menarik, harus jernih, dan memang produknya real gitu. Itu akan lebih menarik customer untuk beli ke kita. Soalnya kenapa? Kita kan kalau di online itu banyak persaingan, pasti mereka yang dilihat pertama kali itu adalah foto. Kalau misalnya foto kita itu lebih buruk gitu kan, atau buram gitu daripada toko sebelah, nanti customer akan lari ke toko sebelah. Padahal misalnya barangnya sama, produknya sama, tapi cara kita untuk moto atau kita bisa diedit sedikit biar lebih terang, atau kita kasih logo, itu akan lebih bagus banget. Nah, itu bisa mempengaruhi customer untuk beli produk kita ketimbang toko sebelah. Nah, untuk tips yang kedua adalah buat deskripsi yang jelas tentang produk yang kita jual. Nah, karena kita jualannya online, jadi teman-teman harus kasih deskripsi yang jelas buat produk kita gitu. Misalnya tentang bahan, tentang size, terus tentang misalnya manfaatnya atau apa, pokoknya yang singkat, jelas, dan padat, dan memang itu sesuai dengan apa yang kita jual. Karena kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang kita jual, terus barang itu dikirim ke customer dan nggak sesuai, nanti customer bisa komplain, jadi bisa kapok deh nanti beli di kita lagi gitu. Jadi kita harus kasih deskripsi yang singkat, padat, jelas, dan itu benar-benar real dari produk kita. Oke, tips yang ketiga adalah kita harus konsisten upload di media sosialnya kita. Misalnya kita jualan di WA, nah kita harus konsisten upload di Snap WA. Kalau misalnya di Facebook bisa di cerita atau di beranda, terus di Instagram atau di marketplace, pokoknya kita harus konsisten. Nah, kita misalnya upload hari ini, ya jangan seminggu kemudian baru upload. Usahakan kita setiap hari itu upload, supaya apa? Image di customer ya kita memang serius jualan, terus barang itu ready. Jadi kita sebagai penjual itu harus share ke mereka barang-barang yang ready, jadi mereka tahu oh itu barangnya masih ready, jadi akhirnya mereka nanti order ke kita. Kalau misalnya kita kayak anggot-anggotan gitu, gimana kita mau closing kalau mereka aja nggak tahu kalau kita sedang jualan gitu. Jadi kita harus konsisten terus ya upload di sosmed gitu. Tapi nggak aji mumpung misalnya hari ini kita upload 50 produk, ya jangan, nanti juga customer tuh bakal bosen, malah yang ada nanti unfollow kita. Nah, yang penting setiap hari kita upload bisa 3, 4, atau 5 produk. Yang penting konsisten. Nah, tips yang keempat, kita harus memanfaatkan hashtag. Nah, ini juga penting banget, dan ini pengalaman aku pribadi sendiri. Jadi kalau misalnya kita jualannya di Instagram atau di Facebook atau di marketplace, itu juga ada fitur hashtagnya. Jadi kalau misalnya kita jualan produk, kita pakai hashtag yang sesuai dengan produk kita. Misalnya kita jualan gamis, ya kita pakai hashtag gamis muslim, hashtag gamis murah, atau hashtag gamis muslim murah. Nah, fungsinya adalah ketika ada customer yang mencari ya
mencari misalnya gamis muslim, nanti muncul produk kita, atau gamis muslim yang murah, nanti muncul produk kita. Nah jadi ini untuk memudahkan ketika ada yang customer yang mencari produk kita, nanti produk kita itu muncul. Tips yang kelima, kita harus perbanyak follower gitu. Kenapa harus perbanyak follower? Soalnya peluang untuk kita bisa ramai orderan itu ketika kita banyak follower. Seperti kalau misalnya kita jualan di pasar nih, kalau offline-nya, ketika kita jualan di tempat yang sepi, pasti peluangnya lebih sedikit untuk ada pembelinya kan, ketimbang di pasar yang rame gitu. Jadi kita harus jualannya di pasar yang rame. Nah kalau follower itu adalah orang-orang yang akan terus ngikutin kegiatan kita, misalnya uploadan kita, terus jualannya kita gitu. Jadi semakin banyak follower, peluang untuk kita bisa closing atau peluang untuk customer membeli produk kita itu lebih besar gitu, ketimbang kalau kita followernya sedikit. So gimana caranya? Kita harus berbagai cara supaya kita bisa memperbanyak follower. Nah kalau untuk memperbanyak follower, gimana sih caranya? Mungkin aku akan bahas di next video ya. Oke, tips yang keenam, jangan lupa untuk kita pajang iklan, baik di FB Ads atau di Instagram juga bisa, atau di marketplace juga sekarang banyak iklan-iklan ya, ada yang gratis, ada yang berbayar juga. Nah ini sebenarnya kalau kita bisa tahu cara-caranya bagaimana masang iklan, ini terbukti banget efektif. Jadi orang itu gampang menemukan produk kita kalau misalnya kita pakai iklan. Jadi kalau misalnya kita pakai iklan yang berbayar gitu, nanti kalau misalnya ada customer yang mencari produk kita, kita bisa dimunculkan di paling teratas kalau misalnya kita ikut iklan yang berbayar. So jadi buat customer misalnya search produk, misalnya kita jualannya pompa air gitu ya, pompa galon. Nah terus kita pakai iklan yang berbayar ketimbang yang lain-lainnya gitu, nanti produk kita yang di paling atas. So kalau buat customer misalnya emang harganya murah, bersaing, terus muncul paling atas sendiri, ya pasti kita akan pilih yang paling atas ya kan. Nah tips yang ketujuh, kita coba kasih hadiah ke customer atau reseller. Bisa berupa macam-macam caranya. Misalnya minimal pembelian sekian, nanti kita ada gift gitu, kita ada hadiah-hadiah kecil gitu. Nggak harus yang besar-besar gitu kan. Yang namanya dikasih juga pasti customer senang juga gitu. Tapi yang penting kita ada ngasih lah gitu, meskipun bentuknya apa atau seberapa. Jadi pas lagi datang barang, wah aku dapat bonus nih, jadi mereka juga senang, terus semangat supaya kalau misalnya reseller berarti semangat untuk ngejualin lagi, atau customer juga besok-besok lagi aku mau order lah di toko itu soalnya aku dikasih gift misalnya gitu. Atau bisa juga bikin giveaway gitu kan, tentang apa, tag temen atau share gitu kan, share produk kita atau share iklan kita gitu, terus kita kasih pulsa atau apa, itu bisa meningkatkan potensi untuk pembeli bisa order ke kita juga. Oke, tips yang terakhir adalah kalian harus membuat si customer itu atau pelanggan kita itu nyaman sama kita. Kenapa? Ini pengalaman aku sebagai customer ya gitu. Beli nih ke tukang sayur nih, yang satunya tuh baik, ramah, pokoknya bikin nyaman banget, dan kadang diajak ngobrol atau apa gitu ya, basa-basi. Nah yang satunya tuh judes banget. Nah menurut kalian besok lagi kalau kita beli sayur, beli di mana? Meskipun yang ramah itu mungkin harganya di atas sedikit, tapi kita merasa nyaman, pasti balik lagi ke tukang sayur ramah tadi kan gitu. Sama aja kalau misalnya kita jualan online, kita juga harus bikin ramah customer, meskipun itu melalui ketikan gitu kan, kita kasih icon smile, pokoknya kita ramah-ramah dan membuat mereka nyaman, meskipun mungkin harganya kita di atas sedikit dari yang sebelah. Kalau misalnya kita ramah sama dia, nggak judes-judes, terus melayani sepenuh hati lah, pokoknya
saya jamin sih pasti customer itu bakal balik lagi ke kita. So ini penting banget untuk bikin customer itu nyaman sama kita dan ngerasa dihargain banget gitu. Oke, makasih banget yang udah stay di video aku dari awal sampai akhir tipsnya. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat buat kalian yang pengen orderannya itu bisa rame. Dan jangan lupa sekali lagi buat teman-teman yang baru nonton dan belum subscribe, langsung subscribe sama klik lonceng notifikasinya ya. Soalnya di next video aku akan share lagi ke kalian pengalaman aku, tips-tips, dan pokoknya banyak lagi deh video tentang bisnis online. So makasih banget sekali lagi buat yang udah stay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.